I think President Xi is a very smart guy, and I think we'll end up making a very good deal for both. But, you know, we've been treated so badly for so many years. Ketika Donald Trump kembali menaikkan tarif impor terhadap China hingga 125%, dunia dibuat terhenyak. Namun bukan hanya angka yang mengejutkan, melainkan konsekuensi globalnya. Satu komoditas tampak sepele, yakni kedelai, yang bisa menjadi senjata balik paling menyakitkan bagi Amerika Serikat. Di balik jargon America First tersimpan resiko besar bagi petani, industri, dan bahkan stabilitas politik global. Apakah ini masih soal perdagangan atau sudah menjurus ke konflik geopolitik? Simak bagaimana kedelai, iPhone, dan kekuatan militer ikut terseret dalam pusaran strategi dagang Trump yang makin sulit diprediksi. Inilah Hot Topic, topik terpanas dan terkini terkait isu-isu di nasional dan internasional yang berdampak signifikan terhadap kita semua. Menggempur Trump dengan kedelai, strategi perang dagang yang tak terduga. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melipat gandakan tarif imbal balik secara khusus ke Tiongkok setelah Beijing membalas penetapan tarif resiprokal sebesar 54% ke China. Trump kembali menaikkan tarif impor 50% sehingga total tarif yang dikenakan ke China menjadi 104%. Sesudah itu, melihat reaksi Beijing, Trump kembali mendongkrak tarif resiprokal ke Tiongkok menjadi total sebesar 125%. Ini tarif yang luar biasa tinggi dan tidak masuk akal, memperlihatkan penetapan tarif imbal balik Amerika ke Tiongkok tidak bisa lagi disebut sebagai perang dagang. Ini pertempuran politik di antara kekuatan superpower yang tidak ada seorang pun bisa memprediksi secara tepat apa yang akan segera terjadi. Pastinya di benak Trump, tarif resiprokal perdagangan yang diterapkan ke puluhan negara mitra Amerika Serikat akan menghidupkan kembali industri negaranya. Langkah ekonomi itu di pikiran Donald Trump dan lingkaran elitnya akan memulihkan defisit perdagangan mereka. Strategi itu akan membuka lapangan kerja baru, pasar baru, dan menarik investor-investor baru untuk membuka industri manufakturnya di Amerika Serikat. Tentunya semua bermuara pada slogan America First dan jargon kampanye Donald Trump yang ingin Make America Great Again. Benarkah gagasan dan keputusan eksekutif Donald Trump itu ada di rute paling tepat dan benar bagi Amerika dan dunia? Kita ingin mengambil satu contoh saja apa yang akan terjadi jika Amerika yang industri manufaktur selama bertahun-tahun pergi lalu dipaksa pulang lagi. Contoh itu adalah produk gawai dan komputer keluaran Apple, yaitu telepon pintar iPhone, iPad, dan aneka laptop dan personal komputer Mac. Seorang analis teknologi terkemuka di Amerika memperingatkan harga iPhone Apple dapat melonjak hingga sekitar $3.500 Amerika Serikat jika keseluruhannya dibuat di industri Amerika. Daniel Ives, kepala peneliti teknologi global di jasa keuangan Wedbush Securities, mengatakan kepada CNN, ide bergeraknya industri Amerika adalah kisah fiksi. iPhone jika dibuat sepenuhnya di Amerika Serikat dapat berharga 3 kali lipat lebih dari harga saat ini, sekitar $1.000 Amerika Serikat atau setara 16 juta semisal kurs Rp16.000. Itu pun industri manufakturnya tidak bisa diwujudkan dalam waktu singkat karena diperlukan waktu untuk meniru ekosistem produksi yang sangat kompleks yang saat ini ada di Asia. Anda membangun rantai pasokan untuk di Amerika dengan pabrik di West Virginia dan New Jersey. Harga iPhone akan menjadi $3.500 Amerika, kata Daniel Ives. Jika satu unit iPhone dibanderol $3.500 Amerika menggunakan kurs Rp16.000 saja, maka harga satu unit iPhone menjadi $56 juta di Amerika. Mata rantai pasokan produk Apple tidak ada di satu lokasi, tetapi ada di begitu banyak unit produksi aneka kelengkapan di berbagai negara di Asia, mulai di China, Taiwan, India, Korea Selatan, Jepang,
Vietnam, dan Belanda, dan beberapa pusat manufaktur teknologi tinggi lainnya. Ini hanya satu contoh saja, belum termasuk sektor industri otomotif, tekstil, pakaian jadi, peralatan rumah tangga, perkantoran, utilitas, mesin pertanian, dan lain-lainnya. Dalam 1-2 dekade terakhir, manufakturing semua sektor kebutuhan rumah tangga dan industri bersumber dari Tiongkok. Inilah yang mungkin oleh Daniel Ives disebut kisah fiksi ketika Donald Trump ingin memulihkan industri manufaktur di Amerika Serikat. Lalu, apa cerita perlawanan Beijing dan barangkali ada senjata rahasia Tiongkok menghadapi keputusan gila-gilaan Donald Trump ini? Ada produk perdagangan yang terkesan receh tapi bisa secara tepat memukul balik Amerika. Apa itu? Ya, kacang kedelai. Kacang kedelai yang menjadi ekspor pertanian utama Amerika berpotensi besar menjadi titik lemah Washington dalam perang dagang melawan China. Selain Tiongkok, negara-negara Uni Eropa yang juga dikenai tarif resiprokal tinggi sepakat menyetujui serangkaian pungutan balasan terhadap Amerika Serikat. Jika China mengincar ekspor kedelai Amerika, negara-negara Uni Eropa akan menargetkan produk aluminium dan baja Amerika, termasuk produk kacang kedelai pula. Berikut ini hal-hal yang perlu diketahui tentang apa arti perang dagang kedelai dan mengapa hal itu dapat menjadi masalah besar bagi Amerika. Kedelai dalam bentuk kacang utuh, pakan ternak atau minyak merupakan landasan industri pertanian Amerika dan merupakan salah satu penghasil pendapatan pertanian terbesar di Amerika. Kedelai menyumbang sekitar 0,6% dari produk domestik bruto Amerika Serikat. Di dataran Amerika saja terdapat lebih dari 500.000 produsen kedelai. Menurut sensus pertanian Departemen Pertanian Amerika, jumlah itu belum termasuk setidaknya 223.000 pekerjaan penuh waktu yang didukung industri kedelai. Industri sektor pertanian bernilai 124 miliar dolar di Amerika yang angka ini sudah melebihi seluruh kekuatan perekonomian negara seperti Kenya atau Bulgaria. Meskipun permintaan kedelai lokal di Amerika meningkat, ekspor menjadi dasar keberhasilan produk pertanian tersebut. Amerika saat ini menjadi eksportir kedelai terbesar kedua secara global, menjual lebih dari setengah hasil panennya ke sekitar 80 negara. Lalu kepada siapa Amerika mengekspor kedelainya? Menurut data Observatory of Economic Complexity, kacang kedelai menyumbang lebih dari 27 miliar dolar Amerika dari ekspor tahunan Amerika Serikat pada tahun 2023. Tiongkok yang mengimpor kedelai dari Amerika senilai 15 miliar dolar sejauh ini merupakan pasar terpenting kedelai. Diikuti Uni Eropa, khususnya Jerman, Spanyol, dan Belanda yang membeli minyak biji tersebut senilai 2 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, baik Tiongkok maupun Uni Eropa sekarang menjadi pusat perlawanan global terhadap politik tarif Donald Trump. Mereka masuk daftar negara yang dikenai tarif tinggi, seperti dibacakan di Liberation Day ala Donald Trump pekan lalu. Daftar tersebut mencakup negara-negara yang menurut Washington mengenakan pajak tidak adil terhadap barang-barang Amerika di negara mereka. Trump mengenakan biaya tambahan sebesar 20% kepada Uni Eropa selain pungutan sebesar 25% terhadap baja dan aluminium yang merupakan bagian penting dari ekspor blok tersebut ke Amerika. Apakah Uni Eropa dan Tiongkok akan membalas dengan tarif baru terhadap perdagangan kedelai dari Amerika? Tiongkok dan Uni Eropa tampaknya akan serius menargetkan kedelai Amerika yang merupakan titik lemah bagi Washington. Uni Eropa sebelumnya berjanji menargetkan barang-barang impor dari Amerika senilai hingga 26 miliar euro dalam tarif pembalasan. Draft daftar lengkap telah bocor sebelumnya tetapi belum dirilis secara resmi. Pada hari Rabu, Blok Uni Eropa memberikan suara untuk mengenakan biaya tambahan hingga 25% pada daftar barang yang ditargetkan dari Amerika. Tarif pertama akan diberlakukan mulai 15 April 2025. Meskipun tarif tersebut diharapkan diperlakukan secara bertahap, salah satu produk dalam daftar Uni Eropa adalah kedelai. Sementara itu, ekspor kedelai Amerika ke Tiongkok, pasar terbesarnya juga menghadapi pukulan. Tiongkok sebelumnya telah menargetkan produk makanan Amerika dengan mengenakan biaya masuk sebesar 15% pada komoditas seperti ayam, gandum, dan jagung. Sementara mengenakan pungutan sebesar 10% pada kedelai, daging, dan ekspor pertanian lain
lainnya, pada hari Sabtu, Tiongkok mengenakan bea masuk tambahan sebesar 34% pada semua barang Amerika Serikat. Sehingga bea masuk tambahan untuk kedelai khususnya menjadi 44%. Beijing telah mengumumkan kenaikan tarif sebesar 50% lebih lanjut untuk semua barang Amerika dan berlaku mulai Kamis 10 April 2025. Itu berarti kedelai Amerika sekarang akan menghadapi bea masuk sebesar 94% di Tiongkok. Para ahli mengatakan Tiongkok akan mampu mengambil risiko dengan kedelai karena semakin beralih ke Brasil untuk impor kedelai sejak 2017. Ketika perang dagang pertama dimulai selama pemerintahan pertama Donald Trump, ekspor kedelai Amerika ke Tiongkok telah menurun sejak saat itu. Sementara Brasil kini menguasai lebih dari setengah pangsa pasarnya. Pada tahun 2024, Brasil mengekspor kedelai senilai 36,6 miliar dolar Amerika Serikat ke Tiongkok. Sementara Amerika Serikat mengekspor kedelai senilai 12,1 miliar dolar Amerika Serikat. Lantas, bagaimana reaksi petani kedelai Amerika? Secara cepat, para petani kedelai Amerika mendesak Trump untuk menghapus tarif pada Tiongkok, Uni Eropa, dan pasar utama lainnya seperti Meksiko. Sebagian besar menekankan pentingnya Tiongkok bagi petani Amerika. Tiongkok membeli 52% dari ekspor kedelai kami pada tahun 2024, kata Kepala Ekonomi Asosiasi Kedelai Amerika Scott Gurl. Dikutip kantor berita AFP, mengingat besarnya pembelian kedelai Amerika, Scott Gurl, Tiongkok tidak dapat dengan mudah digantikan. Beberapa petani mengatakan banyak yang tidak akan dapat bertahan terlalu lama jika pertikaian dagang terus berlanjut, sebab hasil panen mereka akan menjadi terlalu mahal untuk bersaing di pasar global. Jika perang dagang berlangsung hingga musim gugur, Anda akan melihat petani gulung tikar, kata petani kedelai David Welton kepada saluran televisi berita ABC. Apa saja implikasi politiknya? Perang dalam kedelai dan juga pertikaian dari tarif belasan dapat memiliki implikasi politik yang mendalam. Sejauh ini, Trump telah mengeluarkan kebijakan tersebut sebagai dekret eksekutif yang menolak hak Kongres untuk mempertimbangkan masalah tersebut. Namun, anggota Kongres dari Partai Republik Don Bacon, Senator dari Partai Republik Chuck Grassley, dan Senator dari Partai Demokrat Maria Conwell sedang mempersiapkan diri untuk memperkenalkan undang-undang yang akan memaksa Trump untuk memberitahu Kongres tentang tarif baru dengan penerapannya tergantung pada persetujuan DPR Amerika Serikat. Namun peluang RUU tersebut untuk disahkan sangat kecil karena Partai Republik mendominasi DPR dan Senat. Meski begitu, apapun yang terjadi di Kongres, konsekuensi politiknya mungkin akan terasa di luar Capitol Hill. Hampir semua ekspor kedelai Amerika ke Uni Eropa berasal dari Louisiana, negara bagian asal Ketua DPR Amerika Serikat dari Partai Republik Mike Johnson. Dalam pernyataan pers minggu lalu, Johnson mengatakan mendukung kenaikan tarif itu. Ia mengajak warga Amerika untuk mempercayai insting presiden tentang ekonomi. Mungkin sulit pada awalnya, tapi saya pikir pada akhirnya ini akan bermanfaat bagi semua warga Amerika. Ini akan membantu semua warga Amerika, kata Mike Johnson meyakinkan. Perlawanan Tiongkok, Uni Eropa, dan mungkin beberapa negara lain yang dikenakan tarif perdagangan mencekik tidak membuat Trump gentar. Begitu pula keluhan para pebisnis Amerika yang khawatir keadaan akan semakin memburuk akibat perang dagang ini. Apakah perang dagang akan berujung peperangan militer? Ini yang menambah kekhawatiran begitu banyak pihak. Segala macam teori ekonomi sudah tidak bisa digunakan lagi untuk membaca apa yang akan dilakukan Trump dan Tiongkok yang sedang berhadap-hadapan. Donald Trump di pernyataan terbaru justru membanggakan kekuatan militer dan persenjataan Amerika yang menurutnya tidak diketahui siapapun. Tetapi secara satir Trump menyebut Presiden Tiongkok Xi Jinping adalah salah seorang pemimpin paling cerdas di dunia yang tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Kita sangat kuat, negara ini sangat kuat, jauh lebih kuat daripada yang dipahami orang-orang. Kita memiliki persenjataan yang tidak diketahui siapapun dan itu adalah senjata terkuat di dunia yang kita miliki. Lebih kuat daripada siapapun, bahkan tidak ada yang mampu menyamai, kata Trump di ruang oval Gedung Putih. Presiden Trump sebelumnya telah menyinggung tentang senjata rahasia Amerika menggunakan terminologi ilmiah yang tidak biasa, tetapi tidak menguraikan jenis senjata yang dimaksudnya.
Tribuners, apakah perang dagang yang dilancarkan rezim Donald Trump akan semakin tidak terkendali dan memicu peperangan militer? Tidak ada yang bisa menebaknya. Tiongkok yang tidak menyerah melawan strategi tajam Trump memiliki kekuatan bersenjata yang sangat signifikan dan modern. Tetapi berbeda dengan Amerika, militer China belum pernah teruji dalam konflik bersenjata atau operasi tempur skala global manapun. Pintarnya, Trump kali ini dia tidak menempatkan Rusia sebagai Tiongkok, Uni Eropa dan puluhan negara mitra dagangnya di berbagai belahan dunia. Rusia tidak dikenai tarif resiprokal, begitu pula Belarusia, Kuba, dan Korea Utara. Klaim Gedung Putih negara-negara itu telah mendapatkan begitu banyak sanksi sebelumnya. Ditambah perdagangan negara-negara itu kecuali Rusia, dengan Amerika nyaris 0% alias tidak ada transaksi dagang. Tapi Rusia faktanya masih memiliki transaksi perdagangan khusus dengan Amerika, terutama perdagangan mineral langka, minyak dan gas dan uranium. Dari sini bisa dibaca Trump tidak meletakkan Rusia dalam daftar negara yang dikenai tarif resiprokal perdagangan karena faktor geopolitik strategis. Trump tidak ingin membuat kekuatan nuklir besar dunia itu ikut masuk dalam arena perang dagang, terlebih jika Moskow berada di pihak Tiongkok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.